Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Meskipun kita berjumpa melalui layar virtual dan mungkin hanya suara saya saja yang muncul di layar kalian, tapi semoga tidak mengurangi kesemangatan kita semuanya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Sekali lagi meskipun kita lakukan dari rumah masing-masing. Namun semoga kalian tetap semangat ya, tetap uh, khusyuk ya dalam memperhatikan materi-materi yang diberikan oleh guru-guru yang lain ya, khususnya dalam hal ini adalah mata pelajaran PPKN. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam ya, atau kemudian disingkat dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, setelah kemarin kita sudah belajar ya tentang ancaman terhadap integrasi nasional, kemudian juga kita sudah belajar tentang pengertian ancaman ya, dan eh, pembedaan ya atau bentuk ya, bentuk-bentuk ancaman yang didasarkan pada jenis, sumber, dan bentuk dari ancaman. Dan jenis-jenisnya kemarin kita sudah bahas ya, contoh-contoh ancaman misalnya dari ancaman militer seperti apa ya, ancaman non militer seperti apa, kemudian ancaman dari dalam negeri seperti apa, ancaman dari luar negeri seperti apa, dan seterusnya. Nah, oke, hari ini kita melanjutkan, namun sebelum itu terlebih dahulu kita awali bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan membahas ya beberapa poin ya. Namun sebelum itu terlebih dahulu akan saya sampaikan ya indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ada dua kira-kira. Yang pertama adalah membangun nilai-nilai kerjasama dan gotong royong yang membentuk kesadaran terhadap ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua mengidentifikasi ancaman di dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, terlebih dahulu kita sedikit mereview ya, apa sih definisi dari ancaman ya. Kemarin kita sudah belajar ya apa itu ancaman. Nah, ancaman ini adalah didefinisikan sebagai setiap usaha dan kegiatan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai ya, sekali lagi yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang apa itu ancaman militer dan apa itu ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer atau nirmiliter ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Nah, apa itu? Yaitu tidak bersifat fisik ya, serta bentuknya yang tidak terlihat seperti ancaman militer. Ya, karena ancaman non-militer ini berdimensi berupa ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, berikut ini adalah berbagai bentuk ancaman ya bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman ideologi ini merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ancaman ideologi ini pernah terjadi di Indonesia ketika ideologi komunis tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ya, meskipun secara global ideologi komunis ini sudah tidak populer, namun potensi ancaman yang berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Selain komunis, Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh paham lainnya ya, misalnya saja seperti liberalisme. Nah, saat ini kehidupan masyarakat Indonesia ini cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individu. Nah, sebenarnya
liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat ini tidak hanya mempengaruhi Indonesia saja ya, tetapi juga mempengaruhi semua negara-negara yang ada di dunia. Nah, namun dalam hal ini sebagai akibat dari era globalisasi, globalisasi ini ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, tidak jarang hal ini kemudian mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik ya pada ideologi tersebut. Ya, yang pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif ya. Misalnya saja adalah gaya hidup yang diliputi kemewahan, ya pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas ya, perbuatan uh, dekadensi moral lainnya dan seterusnya ya. Nah, hal ini tentu saja apabila tidak diatasi dengan segera, maka akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya ya. Nah, maka kemudian kita ini perlu proaktif ya dalam menyaring dampak dari globalisasi, tentunya Pancasila sebagai filter ya dari globalisasi tersebut. Nah, selain tadi kita sudah membahas komunisme dan juga liberalisme, tentunya di sini kita juga tidak melupakan ya adanya ancaman radikalisme ya yang mengatasnamakan agama. Nah, kelompok-kelompok radikal ini berusaha memberikan teror ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dengan mengatasnamakan agama. Ya, di mana sejatinya tidak ada satupun ya, tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan radikalisme. Ya, kelompok-kelompok seperti ini tidak hanya berbahaya ya karena memberikan teror, namun juga memunculkan stigma negatif ya terhadap agama tertentu dan dan munculnya kecurigaan satu agama atau satu entitas dengan entitas yang lainnya. Nah, sehingga dapat mengancam proses persatuan dan kesatuan bangsa yang tercermin di dalam sila ketiga Pancasila. Nah, sehingga ideologi-ideologi yang tadi sudah saya sampaikan ini tentu membahayakan ya, mengancam dasar falsafah negara Indonesia yaitu adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah ancaman dalam bidang politik. Nah, ancaman dalam bidang politik ini dapat bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Yang pertama dulu ya, yaitu datang dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik ini dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan intervensi politik terhadap negara Indonesia. Nah, intimidasi, provokasi, atau mungkin blokade politik yang kemudian merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak negara lain untuk menekan negara tertentu. Nah, ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri seperti ini diperkirakan akan masih berpotensi ya terhadap ancaman yang datang kepada Indonesia yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk dapat menghadapi ancaman berdimensi politik tersebut. Ya, artinya ada intimidasi, provokasi, dan mungkin blokade politik ini masih sangat berpotensi ya untuk memberikan ancaman terhadap negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ancaman yang berdimensi politik yang datang dari dalam negeri. Nah, ancaman yang ini bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan misalkan seperti pengarahan massa yang kemudian menumbangkan satu rezim ya satu pemerintahan yang berkuasa pada saat itu atau kemudian menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Nah, hal ini tentu menjadi ancaman politik ya bagi suatu negara karena ketika terjadi misalkan kudeta ya seperti di Myanmar pada hari ini akan menimbulkan kekacauan ya, baik itu kekacauan politik, kekacauan sosial, dan tentu juga akan memberikan ancaman ya, khususnya bagi warga negara ya. Warga negara Indonesia tentu menjadi merasa tidak aman. Nah, selain pengerahan massa, ada juga ancaman berdimensi politik ini berupa separatisme ya, yang merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam suatu negara. Sebagai bentuk ancaman politik, ya separatisme ini dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan
perjuangan bersenjata ya, misalnya mereka melakukan lobby-lobby ya dengan negara-negara tetangga atau mungkin masyarakat internasional lainnya untuk memberikan dukungan ya. Dukungan itu tentunya dukungan secara politik, sehingga ini eh, selain memberikan tekanan secara militer ya terhadap Indonesia, tekanan bersenjata terhadap Indonesia, tentu juga ini menjadi tekanan politik ya bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan separatisme ini cukup sulit dihadapi dengan hanya menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik itu memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Nah, nanti kita bisa buka-buka ya beberapa berita bagaimana OPM ini eh, melobi ya negara-negara di Pasifik Selatan, negara-negara kecil, negara-negara Melanesia yang kemudian cukup memberikan tekanan ya, misalkan dalam sidang PBB ya beberapa waktu yang lalu mengkritik bagaimana sikap Indonesia terhadap OPM ya, meskipun ini OPM ini memang adalah satu entitas yang sudah dinyatakan sebagai organisasi separatis atau teroris oleh Kemenkumham ya beberapa waktu yang lalu sudah diputuskan. Kemudian yang ketiga adalah ancaman dalam bidang ekonomi. Ya, pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Ya, hal tersebut merupakan bukti nyata dari adanya pengaruh globalisasi. Nah, dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Nah, pengaruh globalisasi perekonomian merupakan satu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia ini menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial sebuah negara. Nah, globalisasi perekonomian ini sendiri mengharuskan ya penghapusan seluruh batas-batas dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Nah, ketika globalisasi ekonomi terjadi, maka batas-batas suatu negara ini akan menjadi sangat-sangat kabur ya. Dan keterikatan antar ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Nah, globalisasi perekonomian ini di satu pihak selain akan membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga dapat membuka peluang ya masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, hal ini tentunya akan memberikan ancaman terhadap kedaulatan dalam bidang ekonomi ya, khususnya di Indonesia. Lalu apa saja ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia? Yang pertama adalah Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, hal ini akan mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama produk-produk tradisional karena kalah bersaing ya dengan barang-barang dari luar negeri, misalkan karena harga maupun mungkin karena kualitas. Kemudian yang kedua adalah perekonomian dalam negeri kita akan dikuasai oleh pihak asing ya, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintahan suatu negara, misalkan khususnya ada negara kita, negara Indonesia, yang kemudian dengan demikian bangsa kita ini akan terjajah secara ekonomi oleh para investor asing. Kemudian yang ketiga adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Misalnya seperti koperasi ya, semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran akan semakin tinggi dan tentunya juga kemiskinan akan semakin susah untuk dikendalikan. Yang keempat adalah persaingan bebas akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan menang. Nah, pihak yang menang secara leluasa akan memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah tentunya akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya apa? Akibatnya adalah timbulnya kesenjangan sosial ya yang tajam, yang sangat renggang ya sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Dan yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal yang dinyatakan di atas tadi itu berlaku dalam suatu negara ya, khususnya di negara Indonesia. Maka dalam jangka yang
pendek ya pertumbuhan ekonominya akan menjadi tidak stabil. Nah, itu tadi dalam jangka pendek. Lalu kemudian bagaimana dalam jangka panjang? Tentunya dalam jangka panjang ini pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi ya laju percepatan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Nah, pendapatan nasional pun dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tentunya tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Selanjutnya yang keempat adalah ancaman dalam bidang budaya, ya di mana ancaman dalam bidang budaya ini dapat dibedakan berdasarkan ancaman dari dalam dan juga dari luar negeri. Nah, yang pertama adalah ancaman dari dalam negeri ya untuk sosial dan budaya. Nah, ancaman dari dalam negeri ini ditimbulkan oleh isu-isu apa? Kemiskinan, ya, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti apa? Premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan mungkin bahkan bencana ya akibat perbuatan manusia yang semakin tidak terkendali. Nah, isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan tentunya adalah patriotisme. Selanjutnya adalah eh, ancaman dalam bidang sosial budaya yang datang dari luar negeri. Hal ini tentunya adalah sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Selain tadi kita sudah membahas bahwa globalisasi secara negatif memberikan dampak negatif pada ekonomi negara, juga ini dapat mempengaruhi ya aktivitas sosial budaya di dalam masyarakat Indonesia. Lalu apa saja itu ancaman sosial budaya dari luar negeri? Yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif ya dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kemudian yang kedua adalah munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi ya. Nah, hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut ya, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada ya dan tidak bermakna. Nah, sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik ya, menghina ya, menyalahkan ya, pengemis misalkan, pengamen ya, atau kemiskinan misalkan dan seterusnya. Dan yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gejala gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa adanya proses filterisasi ya terhadap budaya westernisasi tersebut. Nah, seperti misalkan meniru bagaimana cara berpakaian, ya, misalnya bagaimana cara makan, ya, uh, itu tentu akan menimbulkan apa? Mengurangi kepribadian ya bangsa Indonesia ya, mempengaruhi kepribadian dari bangsa Indonesia. Bagaimana ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang kelima, ya semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, ya kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima yaitu ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negeri suatu negara, khususnya dalam negara Indonesia, tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata ya. E, Masih adanya masalah teror, ya konflik SARA yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini memiliki tujuan yang sama ya. Apa itu? Yaitu tidak ingin bangsa Indonesia ini hidup damai dan tentram ya. Bayangkan kalau Indonesia ini hidup damai dan tentram, maka tentu saja tujuan negara Indonesia itu akan lebih mudah untuk dicapainya. Nah, oleh karena itu, penerapan dan penegakan hukum dan keadilan ini harus senantiasa ditingkatkan ya oleh kita sebagai warga negara dan khususnya oleh pemerintah ya sebagai orang yang melaksanakan penegakan hukum dan keadilan. Nah, semakin bermunculannya masalah di suatu negara ini tentunya akan mengakibatkan semakin hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya.
Nah, dengan demikian kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin ya di bidang pertahanan dan keamanan secara khusus ya, secara militer maupun non militer. Nah, itu ya demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan ya. Tentunya ini karena adanya kelemahan dalam diri saya. Semoga tidak mengurangi ya semangat kita dalam belajar, dan tentunya kalian masih bisa mengakses materi yang lebih baik lagi ya di luar sana. Mumpung online, kalian bisa megang HP ya, jangan cuma digunakan untuk main game ya, tapi juga untuk belajar ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi ya, tapi bagaimana kita manfaatkan teknologi yang kita miliki ini untuk proses belajar kita ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bila kurang kesalahan. Terima kasih atas atensi kalian. Saya cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.